al-hasyafah kepala zakar. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita mulai bahas atau membaca kitab yang baru, yaitu kitab Al-Matnu Syarif. Al-Matnu Syarif artinya matan yang mulia. Matan itu ringkasan ilmu. Jadi kitab matan itu kitab Syarif yang mulia. Al-Mulaqab, yang kadang juga disebut Fathul Latif. Ya, jadi dia punya dua nama. Nama yang pertama adalah Al-Matnu Syarif, dan yang kedua adalah Fathul Latif. Dan kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif bin Tamim Al-Bankalani Al-Jawi. Ria yang ya. Jadi ditulis oleh Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bankalani rahimallahu rahmatan wasi'ah, yang mana beliau adalah seorang alim yang cukup masyhur bagi orang yang tinggal di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Insyaallah tidak asing nama beliau, yang sering disebut dengan Syekhona Khalil. Dan Syekh Muhammad Khalil atau Mbah atau Syekhona Khalil, beliau lahir tahun 1835 Hijriah. Hijriah Masehi. Beliau lahir 1835 Masehi. Dan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Padang, beliau menyampaikan bahwasanya beliau lahir tahun 1325 Hijriah. Ya. Tapi kalau Masehi beliau lahir tahun 1835 Masehi. Dan beliau wafat tahun 1925 Masehi, itu wafatnya. Dan Syekhona Khalil ini secara nasab, ya beliau dari nasab yang sudah disebutkan tadi. Ayahnya adalah Abdul Latif, kakeknya adalah Tamim. Dan dari nasab ayahnya nanti, itu nasab ayahnya lewat jalur ibu itu nanti tembus nyampe ke Sayyid Sulaiman Mojagung, ya, yang makomnya cukup masyhur ya di Kiai Ziarah. Saya Muhammad Khalil sejak kecil sudah nyantri kecilik, ya, karena bapaknya sendiri, ya, itu Mbah Yai Abdul Latif itu juga kiai di sana. Beliau hafal alfiyah, tradisi pesantren biasa hafal alfiyah. Kemudian habis itu beliau Mbak Syekhona Khalil belajar ke beberapa pesantren di Jawa, seperti pesantren Bungah di Gresik, kemudian belajar juga ke Langitan, kemudian sempat belajar ke Sidogiri, kemudian sampai akhirnya beliau ada kesempatan untuk haji dan akhirnya berangkat ke Mekah. Selama di Mekah beliau tinggal di sana beberapa waktu sampai akhirnya beliau belajar juga di sana. Di antara guru-guru yang masyhur, gurunya Syekhona Khalil kalau yang dari tanah Jawa sendiri seperti Syekh Khatib Sambas, kemudian juga beliau juga pernah belajar kepada Kiai atau Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, Mbah Muhammad Nawawi Banten, penulis kitab-kitab fikih Syafi'i yang sangat masyhur. Dan di antara guru beliau juga Mufti Syafi'i di zamannya di Mekah, yaitu Syekh Muhammad Zaini Tahlan atau Syekh Zaini Tahlan. Kemudian juga beliau sempat belajar ngaji langsung kepada
Sayyid Abu Bakar Sato. Yang di pondok pesantren mungkin pernah dengar kitab I'anatul Thalibin. Ya, I'anatul Thalibin itu yang nulis Sayyid Abu Bakar Sato. Nah, Sayyid Abu Bakar Sato itu gurunya Syekh atau Syekhona Khalil. Kemudian juga diantara guru-guru beliau banyak ya, itu diantara guru-guru beliau. Oke. Nah, Mbah Yai Muhammad Khalil Bangkalan ini punya beberapa kitab, dan kitab-kitab fikih juga ada beberapa, diantaranya kitab ini Al-Matn Syarif. Al-Matn Asy-Syarif. Al-Matn Syarif ini apa? Kitab ini isinya itu mirip dengan Safinah. Mirip dengan Safinatun Najah. Urutannya juga mirip, bahkan juga disebutkan masalah di awal-awal nanti rukun Islam, rukun iman. Hanya saja ini lebih lengkap sedikit, lumayan lebih lengkap daripada Safinah. Kalau Safinah itu benar-benar dasar sekali, dan itu pun nggak dibahas sampai kitab Safinah yang asli itu kan nggak sampai haji, nggak sampai puasa sama haji. Kitab Safinah yang asli cuma sampai zakat. Nah di sini itu nanti juga dibahas masalah zakat, kemudian dibahas masalah puasa, dan dibahas masalah haji. Cuma yang haji itu cuma sekilas saja, nggak sampai kabeh. Dan diantara murid-muridnya Syekhona Khalil ketika pulang dari Mekah, beliau bikin pesantren di Bangkalan. Dan sampai sekarang pesantrennya terkenal di Bangkalan. Dan diantara santri-santri beliau adalah para kiai-kiai sepuh Jawa, seperti Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah atau Kiai Asad Syamsul Arifin, kemudian pendiri-pendiri NU itu semuanya ngajinya ke Syekhona Khalil. Kiai Munawir juga, Jawa Tengah juga, yang bikin Pondok Munawir, Krapyak, Kamus Munawir. Nah, kemudian juga Bisri Mustafa, itu Bisri Mustafa yang bikin pondok di Rembang, yang bikin kitab tafsir Al-Ibris. Tahu nggak cerita kak Al-Ibris? Gak ngerti ya. Tafsir Quran 30 juz bahasa Jawa. Pegon. Ya, itu tafsir Al-Ibris. Itu namanya Kiai Bisri Mustafa. Ya. Nah, anaknya itu Mustafa yang sekarang terkenal itu Mustafa Bisri, Yai Mustafa Bisri itu. Di Rembang. Ya, itulah. Yang penting ngerti. Ya, pokoknya murid-muridnya dari yai-yai sepuh di Jawa semua. Baik. Sekarang kita baca kitabnya, mungkin kita baca dari awal. Silakan dibaca. Enggak usah mukadimah ya, itu mukadimahnya mau hakik enggak usah. Bismillahirrahmanirrahim ya. wajib ala kulli muslim atas setiap muslim wa muslimatin dan muslimah. Arkanul Islami khamsatun, rukun Islam ada 5. Syahadatu syahadat alla ilaha, bahwa tidak ada Tuhan illa kecuali Allahu Allah, wa anna sesungguhnya Muhammad Rasulullah, wa iqamus salati dan mendirikan salat, wa ita'iz zakati dan menunaikan zakat, wa shaum ramadhana dan puasa Ramadan, wa hajjul baiti dan haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi, siapa yang mampu kepadanya sabilan dalam perjalanan. Wa makna dan makna la ilaha illallah, tidak ada sembahan selain Allah, la ma'buda, tidak ada yang patut disembah, bihaqqin dengan benar, fi wujudi illallah, dalam wujud kecuali Allah. Warkanul imani sittatun, dan rukun iman ada 6. Antu'mina billahi, antu'mina engkau beriman, antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya,
itu dulu mukaddimah dulu. Maka di sini musannif rahimahullah taala seperti biasa, seperti yang menjadi tradisi para ulama ketika menulis kitab, beliau memulai dengan basmalah. Faqala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita jelaskan banyak ya tentang masalah bismillah. Intinya adalah untuk bertabaruk dengan menyebutkan nama Allah di awal penulisan suatu kitab, supaya isi kitab ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu, salat dan salam ala Rasulillah, atas Rasulullah Sayyidina Muhammadin, Sayyid Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi, dan juga kepada keluarga Nabi, wa sahbihi, dan para sahabat, wa man walah, dan orang-orang yang loyal atau orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau memulai dengan basmalah, maka beliau memulai dengan alhamdulillah. Ya. Dalam hadis disebutkan ya, hadis sebagian ulama menghukuminya dengan hadis yang dhaif, tapi Ibnu Shalah mengatakan hadisnya hadis yang hasan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan basmalah, maka dia terpotong. Terpotong apa? Terpotong barokahnya. Dalam redaksi hadis yang lain disebutkan kullu amrin dzibalin la yubda bihamdillah, bukan basmalah tapi bihamdillah. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan mengucap alhamdulillah, fahuwa abtar, maka dia terpotong. Jadi redaksi hadis sendiri itu ada yang menyebutkan basmalah, ada yang menyebutkan alhamdulillah. Tapi alhamdulillah mengawali suatu pembicaraan dengan menyebut nama Allah dan juga bersyukur pada Allah, ini adalah satu hal yang disyariatkan, satu hal yang diperbolehkan. Ya. Kemudian bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena salawat ini penting sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang beliau tulis juga sebagai wujud kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau juga ikut berebut warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa ilmu. Ya, ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin. Sayyid itu lakop atau julukan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis beliau menyampaikan, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyidnya anak Adam. Ibni Abdullah bin Abdullah adalah ayah Nabi. Wa ala alihi, dan pada keluarga Nabi. Keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud di sini bisa mencakup seluruh kaum mukminin. Karena ketika menyebutkan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada beberapa tafsiran. Tafsiran pertama yang dimaksud dengan alun Nabi adalah ahlu baitihi, yaitu apa? Yaitu keluarga kerabatnya saja yang ada hubungan darah. Ada yang disebut alun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maksudnya adalah istri-istrinya saja. Ada yang disebut alun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya. Dan bisa jadi alun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seluruh orang yang bertakwa mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya banyak. Wasahbi, dan para sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Sahabat Nabi adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi, pernah melihat Nabi dan beriman kepada Nabi di waktu hidupnya. Beriman kepada Nabi di waktu hidupnya Nabi. Dan dia wafat dalam kondisi beriman kepada Nabi. Itu sahabat. Maka kalau ada orang yang hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah melihat Nabi, sampai Nabi wafat, maka dia nggak disebut sahabat. Meskipun sudah beriman ketika itu, nggak disebut sahabat. Ada orang juga yang hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, tapi ketika Nabi hidup dia tidak beriman, maka dia juga tidak disebut sahabat. Ada orang yang hidup di zaman Nabi, dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia masuk Islam, beriman kepada Nabi di zaman hidupnya, kemudian mati dalam kondisi kafir, karena dia murtad. Ya, sebagaimana disebutkan dalam tarikh, dalam sejarah, setelah Abu Bakar wafat, banyak orang-orang Arab itu yang apa? Murtad. Banyak. Maka dia juga apa? Bukan sahabat. Wa man walah, dan orang-orang yang mencintai, loyal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini beliau menyebutkan salah satu hadis yang cukup masyhur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, menuntut ilmu adalah wajib, fardhah artinya wajib. Ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Ya. Baik. Lafadz hadis yang ada itu hanya sampai kulli muslim.
Wa muslimatin ini bukan masuk lafadz hadis, namun dia dimasukkan sebagai makna. Maksudnya apa sebagai makna? Karena kalau menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim, dia tentu saja wajib juga bagi seorang muslimah. Ya. Karena yang menyembah Allah, karena orang yang menyembah Allah atas landasan ilmu bukan hanya muslim laki-laki, tapi muslimah juga harus menyembah Allah dengan landasan ilmu. Ya. Makanya di sini wa muslimatin ini adalah tambahan secara makna bukan lafadz hadis. Difahami dari kulli muslimin. Dan fardhatun, ya. Kenapa Nabi nggak nyebut fardun saja? Kenapa Nabi menyebut fardhatun? Itu ada namanya sighah mubalaghah dalam bahasa Arab. Sighah mubalaghah itu apa? Sighah mubalaghah itu kalimat-kalimat yang menunjukkan sangat. Ya. Sangat. Di antara salah satu wazannya adalah fa'ilatun. Ya, fa'ilatun, ya. Atau di antara wazan yang lain adalah fa'ulun. Ya. Ghafirun artinya pengampun. Ghafurun yang sangat maha pengampun. Fardun itu wajib. Fardhatun itu sangat wajib, sangat ditekankan. Maka di sini ada isyarat dari Syekhona Khalil bahwasanya apa yang akan kita pelajari ini itu adalah sesuatu yang tidak boleh tidak bagi seorang muslim. Ya, ora kena ora, ini bahasa Arab la budda gitu. Tidak boleh tidak bagi seorang muslim untuk tidak mengetahuinya. Jadi harus tahu. Kenapa? Karena yang akan dibahas ini adalah semua ibadah yang harus dikerjakan oleh seorang muslim. Kecuali hanya beberapa saja. Mungkin haji ada catatannya. Ya, zakat juga ada catatannya. Tapi kalau misalkan sholat, toharoh, puasa, selama dia sudah masuk balik, dia pasti melakukan. Maka harus tahu hukumnya. Maka harus tahu apa? Hukumnya. Makanya di sini thalabul ilmi fardhatun wajib. Itu yang mencakup ilmu-ilmu yang wajib. Karena ilmu terbagi dua dalam ranah mempelajarinya. Ada yang ilmu itu wajib dipelajari siapapun. Fardunya fardu ain, wajib siapapun. Apa itu? Yaitu ilmu yang mencakup ibadah yang wajib dia lakukan. Orang wajib sholat, dia harus tahu cara sholat. Maka dia wajib belajar sholat. Ada yang sifatnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang belajar, nggak perlu yang lainnya. Itu kalau ilmu-ilmu yang sifatnya digunakan sebagai ijtihad. Maksudnya misalkan digunakan sebagai digunakan untuk wasilah menjadi seorang mufti, menjadi seorang hakim. Misalkan apa? Ilmu usul fikih, ilmu usul hadis, yang ngono-ngono itu. Nah, itu fardu kifayah. Kalau umat ini nggak ada yang belajar sama sekali, semuanya berdosa. Tapi kalau sudah ada yang belajar di suatu tempat, maka sudah terjatuh hukumnya. Baik. Kemudian beliau menyebutkan rukun Islam. Nah, kayak Safinah ya rukun Islam di awal-awal. Rukun Islam ada 5, nggak perlu tak baca lagi ya bahasa Arabnya. Yang pertama syahadat jelas, kemudian syahadat ada 2, syahadatain, syahadat bahwasanya Allah adalah sesembahan satu-satunya yang berhak untuk disembah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul atau hajjul bait. Salat, zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Ya, haji ke Baitullah. Maka di sini kita tahu bahwasanya yang dimaksud dengan puasa yang dia rukun Islam adalah puasa Ramadan saja. Puasa Ramadan saja itu rukun Islam. Iqamus shalah, mendirikan salat. Salat yang dimaksud sebagai rukun Islam adalah salat 5 waktu saja. Zakat yang dimaksud dalam rukun Islam adalah zakat fitrah dan zakat mal. Ya. Haji adalah haji ke Baitullah dan ada syaratnya man istata'a ilaihi sabila. Orang yang mampu menuju Baitullah sabila jalannya. Kemudian beliau menyebutkan makna la ilaha illallah. Wa makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujud. Fil wujud maknanya fil kaun. Ya, dalam alam semesta ini illallah. Jadi maknanya la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan bihaqqin yang berhak disembah secara benar. Fil wujud di seluruh alam semesta ini illallah kecuali Allah. Warkanul iman dan rukun iman ada 6, antumina billah wa malaikati wa kutubi rasuli wal yaumil akhir wal qadri khairi wa syarrihi minallahi taala. Ini pembahasannya di pembahasan akidah, pelajaran akidah kita. Baik, lanjut.
kurang dari 2 kula. Wahwa dia latanat jasu akan najis diukuri dan maksudnya adalah jasati najis di dalamnya wa illam yatawayyar meskipun tidak berubah. Wal kathiru dan banyak kullatan dua ba'aktara atau lebih banyak. Bahwa dan dia la latanat jasu tidak akan najis diukuri dengan maksudnya anda jasah najis la kecuali bila apabila tawayyara berubah ta'muhu rasanya au launuhu atau warnanya au rihuhu atau rasanya aromanya. Wa qadaru kullataini dan ukuran dua kullah bil wazni dengan timbangan khamsuni ati 500 rihalin bukan waqad ansuhu waqad rumah dan ukuran keduanya bil misahati Huma kembali ke kulatain ya. Dan ukuran 2 kulah itu. dan ukuran dua kullah bil misahati misahah Dengan ukuran ya. dengan ukuran dira'un satu dira' warubu'u bira'il yadi Warubu'un warubu'un dan seperempat. seperempat bira'il yadi dengan dua tangan al-mu'tadilati Yang normal. yang normal tulan wa ardan dan lebarnya wa umqan dan Dalam-dalamnya. Baik, pembahasan yang pertama beliau bahas adalah air. Kenapa air ini dibahas? Dan dalam kitab fikih semuanya bahas air. Kalau misalkan buka kitab, kalau kitab Thaharah, tapi babul miyah. Di hampir semua kitab fikih pasti gitu. Kitab Thaharah babnya babul miyah. Kenapa kitab Thaharah disebut kitab Thaharah? Karena Thaharah adalah salah satu syarat sahnya sholat dan dia syarat sah yang paling penting. Syarat sah yang paling penting. Ya, itu Thaharah. Nah, bisa disebut paling penting apa? Karena misalkan ada di antara syarat sah sholat bersihnya pakaian, badan dari najis, tempat sholat dari najis. Ya. Kemudian setelah sholat orang tahu secara yakin bahwasanya di tubuhnya tadi pas sholat ada najis, maka ada khilaf di antara para ulama, ada khilaf. Dia harus ngulangi sholatnya atau enggak? Atau misalkan ya, dia ketika sholat, syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kemudian ketika dia selesai sholat, ya, dia secara yakin bahwasanya arah kiblatnya tadi salah atau ada solusi lain. Misalkan di awal dia harus berijtihad. Kalau misalkan nggak tahu arah kiblat, diperbolehkan untuk ijtihad. Ya. Dan kalau orang sudah berijtihad, selama dia tidak jelas setelah sholat bahwasanya kiblatnya salah, maka nggak ada masalah dengan sholatnya. Ya. Atau mungkin syarat yang lain, misalkan menutup aurat dan seterusnya. Ya, yang mana syarat-syarat sah yang lain itu masih ada kelonggaran-kelonggaran. Tapi kalau bersuci ini sangat-sangat diperhatikan. Maka misalkan orang sudah selesai sholat, kemudian selesai sholat dia ingat secara yakin tadi belum bersuci, dia masih hadas, maka sholatnya nggak dianggap. Kalau dia yakin dengan syarat apa? Yakin hadas, nggak dianggap dan nggak ada khilaf, nggak ada perselisihan. Semua ulama mengatakan diulangi sholatnya. Ya, dia apa? Dia sholat dalam kondisi hadas, nggak boleh. Ya. Jadi Thaharah itu syarat yang paling penting di antara syarat sah sholat. Makanya disebutkan di awal. Dan pembahasan air disebutkan karena air ini adalah hukum asal atau satu-satunya alat yang bisa mensucikan dari hadas dan najis. Dalam mazhab Syafi'i, hadas atau najis tidak bisa suci kecuali dengan air. Tidak bisa suci kecuali dengan air. Loh, kan ada istinja. Istinja itu nggak dianggap mensucikan. Istinja itu diperbolehkan dan dia diberikan rukhsah. Karena istinja itu orang pakai batu, nggak akan mungkin menghilangkan najisnya cara bersih. Kan ada tayamum, misalkan. Tayamum kan ya, iya benar ada tayamum. Tapi tayamum itu ada khilaf sendiri dan tayamum itu menghilangkan hadas atau hanya digunakan untuk memperbolehkan orang sholat.
pendapat mazhab Syafi'i mengatakan tayamum itu hanya memperbolehkan orang untuk sholat, tidak menghilangkan hadas. Landasannya apa? Landasannya ada satu hadis Nabi SAW mengatakan kalau misalkan kamu nggak ada air, maka silakan tayamum. Tapi kalau ada air, maka tayamum, maka wudulah. Kemudian diantara dalil yang lain bahwasanya tayamum itu tidak menjadi penghilang hadas. Orang kalau dia tayamum, kemudian mau sholat zuhur, selesai sholat zuhur dia mau jamak dengan asar. Selesai sholat zuhur, dia belum hadas sama sekali, dia tetap wajib tayamum lagi. Lo nggak ada hadasnya, tapi tetap wajib tayamum. Nah terus berarti tayamum awal untuk apa? Untuk memperbolehkan sholat saja. Maka tidak ada penghilang hadas atau penghilang najis kecuali air. Maka membahas air adalah hal yang penting. Ya. Maka di sini beliau mengatakan faslun, pembahasan air. Kullu ma'in nazala minas sama au naba'a minal ard fa huwa tahirun mutahhirun. Setiap air nazala yang turun minas sama dari langit, au naba'a atau yang nyumber, ya nyumber. Naba'a itu nyumber. Manba itu sumber. Manba'ul ulum berarti sumber ilmu. Ya. Naba'a ya kayak bodoh-bodoh manba'ul ulum. Naba'a nyumber minal ardi dari bumi. Fahuwa tahirun mutahhir, maka dia suci dan mensucikan. Dalam bahasa hadis disebut tahir mutahhirin disebut apa? Tahur. Huwa tahuru mauhu. Tahur itu bahasa hadis. Diperinci oleh para fuqaha, tahur itu maknanya apa? Tahir mutahhir. Tahir itu suci, mutahhir mensucikan. Maka setiap air, hukum asalnya air secara mutlak dia turun dari langit atau keluar dari bumi, maka air secara mutlak maka dia suci mensucikan. Kecuali kalau ada unsur-unsur yang merubah air tersebut, sehingga sudah tidak disebut air lagi. Misalkan air dicampur kopi menjadi kopi, dia suci tapi tidak mensucikan. Ya, suci tapi tidak mensucikan. Kemudian beliau mulai membahas tentang pembagian air menjadi qalil dan katsir. Ya, menjadi qalil dan katsir. Dan ini dalam mazhab Syafi'i sangat masyhur pembagian ini. Dalilnya apa? Dalilnya sudah di Bulughul Maram. Idza balagal ma'u kullatain lam yahmil al khabath. Dalam riwayat lam la yanjus. Jika air sudah mencapai 2 kula maka tidak najis. Maka awal ma'u imma qalilun au katsirun, maka air bisa jadi dia qalilun sedikit au katsirun atau banyak. Fal qalilu maka yang sedikit ma'un dunal kullatain, yaitu air yang kurang dari 2 kula. Itu air qalil. Nah, air qalil ini memiliki hukum tersendiri. Apa hukumnya? Wahwa dan dia yatanajasu biwuku'in najasati, menjadi najis atau menjadi mutanajis biwuku'in najasati dengan terjatuhnya najis fihi ke dalam air yang qalil. Wa illam yataghayyar, meskipun tidak ada yang berubah. Itu air qalil, air sedikit. Maka air terbagi menjadi 2, air yang banyak dan air sedikit. Kalau air sedikit, najis jatuh, tidak ada yang berubah, airnya tetap mutanajis. Wal katsir, sedangkan air yang katsir kullatan, maka katsir itu batasnya apa? 2 kullah. Au fa aktsar, dan lebih banyak. Maksudnya 2 kullah atau lebih. Nah, kalau air banyak, wa huwa la yatanajas, maka dia tidak menjadi najis biuku'in najasati, ketika terjatuh najis. Jadi kalau ada najis jatuh ke air yang katsir, maka tidak otomatis menjadi mutanajis. Beda halnya dengan air yang sedikit. Kalau air banyak dilihat ada yang berubah atau tidak. Makanya disebutkan illa kecuali idza taghayyara, apabila ada yang berubah ta'muhu rasanya, au launuhu atau warnanya, au rihuhu atau baunya. Maka di situ misalkan ada najis di situ, kemudian bau air menjadi bau najis, maka jelas itu airnya sudah mutanajis meskipun airnya banyak. Tapi kalau air sedikit, ada najis jatuh di meskipun sedikit. Kemudian apa? Kemudian tidak ada yang berubah dari air tersebut. Apakah airnya tetap suci? Enggak, dia dihukumi apa? Najis. Ini mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Dalam beberapa kitab, diantaranya dalam Fathul Mu'in, beliau memberikan solusi. Bagi mungkin ada yang dia tinggal di satu tempat yang sulit sekali menghindari najis masuk ke dalam air. Maka boleh dia mengikuti pendapatnya mazhab Maliki. Yang mengatakan mana? Tidak ada pembagian air sedikit, air banyak, enggak ada. Yang ada apa? Air berubah atau enggak. Maka selama najis enggak merubah air, secara mutlak dia tetap suci mensucikan. Tapi kalau najis merubah air,
maka dia baru mentah najis. Madzhab Maliki. Ya. Tapi secara pendalilan madzhab Syafi'i lebih kuat. Ada dalil yang menjelaskan. Baik. Kalau sekarang hitungannya, ukurannya berapa waqadrul qullataini dan ukuran dua kullah bil wazni dengan timbangan atau dengan takaran. Berapa? Khamsumi'ati ritlin Baghdadiyin. 500 ritel. Baghdadi ini satuan kono ya, satuan Baghdad ya. Ya. Kalau diperkirakan ya sekitar 200 literan, sekitar 200 literan. Ya, atau kurang dari 200 literan. Di situ ada catatan kaki. Ya, catatan kaki di situ disebutkan wa huma fi fatil qadir fi ajaibil maqadir li Syekh Maksum Ibni Ali Kuarun Diwe Jombang. Ya, Kuarun Diwe Jombang. Indanawi Tusawian itu sekitar 174 liter. Ya, 174 liter. Itu menurut beliau. Ya, 174. Itu Indan Nawawi. Kalau menurut perhitungannya Imam An-Nawawi, Imam Nawawi yang bukan Mbah Nawawi Banten ya, tapi Imam Nawawi. Kalau menurut hitungannya Imam Rafi'i, wa inda Rafi'i itu 176 liter. Ada perbedaan. 176 liter, komanya nggak usah dihitung. Wa inda ahli Iraq 245 liter, malah lebih banyak. Kemudian wa inda aktsarin nas, kebanyakan manusia ya, 187 liter. Ya, jadi ya sekitar 200 liter perkiraan. Itu kalau pakai hitungan, ya, pakai hitungan. Wa qadruhuma bil masahati, dan ukuran untuk masahah itu ukuran panjang atau ukuran bentuk ya. Kalau untuk ukuran, maka kalau dia di wadah dhira'un, seukuran 1 dhira' wa rubu'un, dan seperempat, berarti 1/4 dhira'. Kalau sedhira' segini tambah seperempatnya. Ya, tambah seperempat dhira' berarti mungkin seginian. Nah, ini untuk apa? Ya, bi dhira'il yadil mu'tadilah, dengan ukuran dhira'nya tangan orang yang normal, bukan terlalu panjang atau terlalu pendek. Tulan wa ardhon wa umkon. Ya, baik panjangnya, lebarnya ataupun kedalaman wadah tersebut. Ditambah tah? Ya, faslun ya, tambah titik aja. Nah. Mulawisin ya, yang mengotori. Suci. Yang memindahkan selain makanan. Selain makanan, wala juga muhtaramin, mengharamkan. Yang mulia, yang termuliakan. Dan bukan yang termuliakan, atau yang mubtalin basah. Yang basah. Tapi sampai situ. Insyaallah syurutul istinja, insyaallah pertemuan berikutnya. Tapi faslun, pembahasan berikutnya istinja. Pembahasan berikutnya adalah istinja. Di antara landasan dalam masalah istinja adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam satu tafsir disebutkan bahwasanya ini mutatahhirin ini adalah ahlu Quba. Pokoknya mereka itu ketika mereka cebok maka mereka menggunakan air plus batu. Ya. Taib. Maka di sini beliau mengatakan qala faslun, pasal yang baru, wal istinja, dan istinja hukumnya apa? Wajibun. Hukumnya adalah wajib. Nah, istinja itu kalau kita artikan secara bebas artinya apa? Cebok. Ya, secara bebas artinya apa? Cebok, istinja. Baik. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Cuma yang menjadi perbedaan di sini adalah wajibnya apa? Wajib ketika habis cebok langsung atau bisa ditunda. Bahasa usul fikihnya apakah dia wajib alal faur atau wajib ala tarohi. Makanya apa? Maksudnya gini. Misalkan orang habis buang air. Apakah ketika selesai buang airnya wajib ketika itu langsung cebok? Atau bisa ditunda? Mungkin setengah jam lagi baru cebok.
Baik. Ada khilaf di antara para ulama. Tapi yang menjadi mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, istinja itu wajib, tapi hukumnya apa? Ala tarahi. Jadi masih bisa ditunda. Dia menjadi wajib kalau ada hal yang memang memaksanya untuk harus suci. Contoh, habis istinja, dia sudah mau masuk sholat, dia mau sholat, maka wajib ketika itu untuk istinja. Ya, habis buang air, kemudian misalkan wis adzan, kemudian dia ke WC, buang air. Ya, maka ketika itu dia hukumnya istinja baginya apa? Wajib. Wajib apa? Wajib ketika itu. Kenapa? Dia harus sholat dan sholat harus suci dari najis. Kalau belum istinja ya belum, masih ada najisnya. Maka hukumnya wajib, hukum asalnya wajib, bisa ditunda ala tarahi, tapi terkadang dalam beberapa kondisi dia alal faur karena ada faktor-faktor lain. Nah, istinja itu cebok dari apa? Nah, ini syarat-syarat cebok itu ya. Syarat-syarat cebok itu wajib. Min kulli kharijin, dari setiap yang keluar. Ya. Di sini beliau membuat istilah min kulli kharijin, dengan setiap yang keluar. Dalam kitab yang lain disebutkan min kulli najisin, dari setiap yang najis. Ya. Sebenarnya menggunakan ibarah dengan kata najis ini lebih tepat. Karena tidak semuanya, karena kalau misalkan benda itu yang keluar adalah suci, dia tidak perlu istinja. Contohnya apa? Benda yang suci keluar dari dubur atau kemaluan. Oh, Andre. Kremi. Ya, kremi iya suci, tapi dia masih mungkin bercampur najis. Dia bendanya suci, cuma mungkin kan bercampur najis karena keluar dari. Yang benar-benar suci. Kentut. Kentut. Angin. Apakah orang habis buang angin wajib untuk istinja? Enggak. Ya, maka sebagian ulama yang menyebutkan dengan ibarah min kulli najisin, maka ini lebih tepat gitu ya, min kulli najisin. Tapi ala kulli hal beliau mengatakan min kulli kharijin, dari setiap yang keluar. Ya. Yang dimaksud di sini yang keluar adalah yang najis atau mutan najis, yang najis atau mutan najis. Ya, kalau yang keluar angin, maka nggak perlu istinja. Maka bahkan sebagian ulama makruhkan, mau ngentut kok cewek gitu ya. Syarat kedua mulawisin, yang keluar tadi mengotori lubang duburnya atau lubang kemaluannya, lubang ngubulnya. Maka para ulama memberikan contoh, kalau misalkan yang keluar itu seperti al-ba'ar, seperti kotoran hewan yang kering, dia benar-benar nggak mengotori sama sekali, maka nggak wajib untuk istinja. Tapi ya sulit terbayangkan untuk manusia ya, sulit terbayangkan untuk manusia, pasti fesesnya atau tinjanya pasti ya tetap mengotori gitu ya, sulit dibayangkan. Tapi kalau misalkan hewan, ada yang hewan itu mengeluarkan kotoran yang benar-benar nggak mengotori duburnya, karena dia kering, dia lugur langsung ya selugur gitu keluar. Makanya itu nggak wajib kalau misalkan ada. Minas sabila ini dari dua jalan, maksudnya kubul dan dubur. Maka kalau ada sesuatu yang najis, yang keluar, yang mengotori, tapi nggak lewat dubur atau nggak lewat kubul, apakah boleh istinja? Nggak boleh istinja. Harus apa? Pakai air. Keluar darah dari hidungnya misalkan. Terus gimana? Bolehkah istinja dengan tisu? Ya, membersihkannya dengan tisu misalkan. Darahnya apa namanya? Darahnya yang di mulutnya misalkan diolesi dengan tisu, atau mungkin keluar darah cukup banyak kemudian cukupkah dilap saja? Enggak, ya harus pakai air. Hanya saja nanti kalau dalam bab sholat itu bisa masuk dalam al-ma'fuat, yang dimaafkan dari najis, karena itu darahnya sendiri. Ya. Tapi secara asal nggak boleh, nggak cukup, hanya dibersihkan dengan tisu atau apa, harus pakai air. Bimain, nah, kemudian apa dengan air? Atau salati ajarin, 3 batu. Maka cebok boleh dengan air atau boleh dengan 3 batu. Atau mayakumu makomaha, kembali ke ajar. Atau mayakumu apa-apa yang berdiri atau memposisikan diri makomaha pada posisi batu. Maksudnya apa? Yang semisal dengan batu. Ya, yang semisal dengan batu itu apa? Nah, di sini disebutkan syarat-syaratnya. Kalau itu bukan batu, maka ada apa namanya? Kriteria sehingga dia bisa digunakan untuk istinja. Yang pertama, min kulli jamidin, dari setiap benda
jamid, benda padat. Maka kalau cairan tidak boleh digunakan atau tidak dianggap sah untuk istinja. Cairan, sifatnya cairan. Ya. Jadi apa? Dia harus jamid, benda padat. Yang kedua tohir, dia harus benda suci. Nah kalau misalkan menggunakan benda najis, ya, misalkan apa? Ya misalkan ada bangkai hewan kemudian dibuat untuk istinja, nggak boleh. Bangkai najis, nggak boleh. Syarat ketiga qali'in. Ya qali'in, dia mengangkat. Mengangkat itu maksudnya apa? Ketika diusapkan kepada najis, najisnya ikut dia. Najisnya ikut dia. Maka sesuatu yang sifatnya bukan qali', seperti apa? Ya, jadi paling enggak permukaannya harus kasar. Maka kalau misalkan semacam kelereng, plastik, itu gak tambah ngangkat, tambah ngetre-etre. Maka nggak boleh. Harus apa? Qali'in, bisa mengangkat. Ghairi matlumin, syarat berikutnya syarat yang keempat, afwan. Dia bukan makanan. Baik makanan manusia ataupun makanan jin. Makanan manusia nggak boleh. Makanan jin juga nggak boleh. Ya. Contohnya apa makanan jin? Tulang. Ya. Mau istinja ada tulang. Nggak boleh pakai tulang. Ya. Nggak dianggap istinjanya. Syarat berikutnya wala muhtaram yang kelima, dan bukan sesuatu yang mulia. Mulia seperti apa? Al-Quran, naudzubillah. Bisa kafir kalau seperti itu. Atau buku-buku ilmu syar'i. Buku fikih misalkan. Kertasnya disuwek titik gawe istinja, nggak boleh. Syarat yang keenam wala mubtallin, dan dia bukan sesuatu yang basah. Maka kalau misalkan pakai batu, tapi batunya sudah dibasahi dulu, nah, nggak boleh. Dia harus pakai air nanti. Harus pakai apa? Air. Nggak boleh cuma pakai itu saja. Ya, nggak boleh cuma pakai itu saja. Ini adalah syarat-syarat bagi sesuatu yang bisa menggantikan batu. Dan ini kalau hari ini bisa kita tahu dari tisu bisa digunakan, atau mungkin kain kalau misalnya ada tisu. Tapi yang masyhur kan tisu. Nah, tisu itu sudah bisa. Tisu itu sudah bisa. Selama dia dibuat dari bahan yang suci, nggak dari bahan yang najis. Kemudian selama dia nggak dikenai air, ya, dikenai air. Ya, kalau dibasahi kemudian dibuat istinja, maka dia harus pakai air nantinya. Dia harus pakai air nanti. Baik, demikian sampai sini. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.